Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Eni Purwanti dengan NIM 200803102009. Di sini saya dari Prodi Administrasi Keuangan akan menjelaskan materi dari praktek akuntansi perbankan dan syariah. Dengan materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang manajemen risiko pada perbankan. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian dari manajemen risiko, di mana dalam perbankan seringkali masih menjadi persoalan mendasar dalam dunia perbankan di Indonesia maupun perbankan internasional. Bahkan dalam konteks perbankan syariah sekalipun, risiko yang dimaksudkan di sini adalah risiko yang memang dapat menimbulkan kerugian di masa yang akan datang, sehingga risiko yang bisa saja paling mengancam adalah risiko kredit, di mana akan diatasi dengan analisis kredit, di mana menciptakan suatu pengawasan perbankan yang stabil dan juga diperlukan beberapa faktor pendukung antara lain yaitu infrastruktur. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian dari manajemen risiko, di mana dalam perbankan seringkali masih menjadi persoalan mendasar dalam dunia perbankan di Indonesia maupun perbankan internasional. Bahkan dalam konteks perbankan syariah sekalipun, risiko yang dimaksudkan di sini adalah risiko yang memang dapat menimbulkan kerugian di masa yang akan datang, sehingga risiko yang bisa saja paling mengancam adalah risiko kredit, di mana akan diatasi dengan analisis kredit, di mana menciptakan suatu pengawasan perbankan yang stabil dan juga diperlukan beberapa faktor pendukung antara lain yaitu infrastruktur yang baik. Contohnya ada untuk yang selanjutnya adalah contoh kasus, di mana kasus yang pertama adalah kasus Bank Indofair. Pada bulan Agustus 2008, Indofair mencetak laba sebesar 2,0 juta euro dengan rasio CAR pilar senilai 18,43%, rata-rata peningkatan net interest income senilai 44,35%, rata-rata peningkatan aset 2% per bulan, rata-rata peningkatan pinjaman perusahaan sebesar 1,9% per bulan, dan bulan Desember kondisi pasar keuangan terguncang. Pada awal September, kondisi di pasar keuangan mulai memperlihatkan guncangan dengan ditandai oleh terus merosotnya oleh harga surat-surat berharga, di mana kondisi ini menyebabkan bank peserta Revo mulai mengurangi fasilitasnya dengan Indofair karena kualitas surat berharga yang dijaminkan mengalami penurunan. Baik, untuk selanjutnya adalah Bank BNI Syariah Yogyakarta, di mana Bank BNI Syariah khususnya di BNI Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta dikatakan sebagai bank yang sehat karena dinilai dari manajemen risiko kredit di Bank BNI Syariah. Untuk pengelolaan risiko secara umum telah dilakukan dengan baik karena sudah sesuai dengan penerapan konsep enterprise risk management yang salah satunya adalah penerapan manajemen risiko, di mana faktor penyebab terjadinya risiko kredit atau pembiayaan bermasalah disebabkan oleh sumber daya manusia, yaitu dari pihak yang bank maupun pihak nasabah serta dalam risiko operasionalnya akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal. Bank BNI Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta secara keseluruhan dapat mempertahankan peringkat tingkat kesehatan bank berbasis risiko sepanjang tahun 2016. Hal ini terbukti dari perkembangan tingkat resiko dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bahwa berada pada tingkat predikat low to moderate dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang berpredikat satisfactory atau memadai. Bank BNI Syariah yang dalam manajemen risiko termasuk risk netral yang mempunyai sikap rasional dalam menghadapi risiko. Bila peluang usaha mempunyai harapan keuntungan yang bakal diperoleh dan juga peluang risiko mungkin juga terjadi. Jadi menurut Bank BNI Syariah, semakin tinggi apa yang kita capai, maka semakin tinggi pula tantangan risiko yang nantinya akan kita terima. Selanjutnya adalah contoh kasus dari PT Bank Mandiri. Kasus yang menjadi salah satu topik menarik terkait dengan manajemen risiko adalah kasus penggelapan Bank Mandiri. Salah satu oknum pegawai kantor cabang pembantu Rawalumbu Bekasi, PT Bank Mandiri Tbk, melakukan kerjasama ilegal dengan manajer keuangan PT Maxdi, sekawan utama Yekti Sartono yang mencairkan cek ilegal di Bank Mandiri senilai 720 juta pada 5 Mei 2010. Pengambilan cek ini menyalahi prosedur perbankan karena otoritas cek adalah dua orang, yakni Anang Saifuddin dan Muhammad Fauzan serta stempel perusahaan yang harus diterapkan. Namun cek tersebut hanya ditantangani satu orang dan itu diduga dipalsukan, stempel dipalsu dan asli berbeda dengan spesimen yang ada di bank. Untuk yang selanjutnya adalah klarifikasi kerugian finansial, di mana yang pertama ada kerugian langsung berupa merosotnya reputasi sehingga pendapatan perusahaan manapun. Kemudian yang kedua, kerugian pendapatan seperti perhentian operasional perusahaan yang disebabkan oleh suatu kegiatan di mana tidak ada di tempat tinggal ruang kerja tertentu.
Kemudian yang ketiga ada kerugian mengganti kewajiban hak orang lain, artinya membayar uang kepada korban penipu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah klasifikasi kerugian reputasi. Yang pertama ada kerugian adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Kemudian yang kedua ada kerugian berkurangnya tingkat kepercayaan para pemegang saham perusahaan. Kemudian yang ketiga kerugian sulitnya untuk bersaing dengan kompetitor. Kemudian yang keempat kerugian kredibilitas perusahaan menurun di kalangan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber penyebab dari risiko, di mana sumber penyebab dari risiko itu pada kasus Bank Mandiri di atas. Sumber risiko berasal dari permasalahan sosial, ada sekelompok orang yang melakukan pencurian, sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap Bank Mandiri. Oknum yang terlibat dalam kasus pencairan cek secara ilegal ini langsung dapat dikatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian bank. Risiko ini cenderung bisa lebih membahayakan daripada risiko fisik ataupun ekonomi, karena riski ini tanda tangannya dari hati nurani seseorang atau sekelompok manusia, sehingga yang harus memperbaikinya adalah pihak tersebut. Tidak seperti risiko fisik, pemerintah dapat menanggulanginya dengan membuat gedung baru, misalnya, atau seperti risiko ekonomi dengan intervensi pemerintah, tingkat inflasi dapat diatur. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dan cara pengendalian risiko. Yang pertama, Bank Mandiri menderita kerugian finansial, reputasi, dan masalah kepatuhan akibat adanya pencairan cek ilegal. Hal ini mengidentifikasikan bahwa Bank Mandiri perlu lebih meningkatkan sistem manajemen risikonya. Kerugian-kerugian tersebut sangat berdampak pada keberlangsungan Bank Mandiri ke depannya, terutama masalah kepercayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, beberapa hal yang dapat dilakukan Bank Mandiri dalam mengatasi risiko yang terjadi, misalnya dengan penyusunan profil risiko, mempersiapkan tenaga kerja yang handal di bidang risiko, menetapkan kebijakan pengelolaan likuiditas, serta melakukan tata kelola risiko terpadu.